kop gambar, ya, ada kop gambarnya, dan ini gambar ini gambar landscape, ya, landscape. Kemudian di sini ada kop gambarnya. Kop gambarnya ini harus berisikan, Mas, harus diisikan. Di sini ada revisi, kemudian ada digambar, gitu ya. Boleh digambarnya dengan kelompok 1, 2, atau 3, atau mungkin juga di situ dimasukkan identitasnya, Mas. Ini rata-rata yang sudah dikumpulkan, ya, yang sudah dikumpulkan di Bapak, itu kadang-kadang di kop gambarnya itu tidak dicantumkan kelasnya, Mas. Ya. Kelas apa dan lain sebagainya itu tidak dicantumkan di situ. Kenapa dianggap penting untuk Bapak? Itu karena untuk memudahkan di dalam pengecekan atau penilaiannya, Mas. Ya. Jadi kalau misalnya Mas bisa bayangkan bahwa satu kelas itu kurang lebih 30 orang. Kalau 30 orang dikalikan 6 kelas itu aduh sudah berapa? Nah, itu makanya di situ identitas itu perlu sekali, ya. Identitas itu perlu dan harus, ya, harus dicantumkan di situ. Di sini ada revisi, ya. Kemudian di sini ada judul gambarnya, ya. Seperti yang gambar Anda saksikan ini adalah tidak ada judulnya. Judulnya apakah profil melintang atau memanjang, gitu. Nah, di sini judulnya ada, harus ada. Kalau misalnya tidak dicantumkan judulnya di kop gambar, maka di sini Anda harus mencantumkannya, ya. Di sini harus mencantumkan, misalnya saja judulnya adalah profil melintang dari titik apa ke titik apa. Nah, seperti Anda ketahui bahwa di sini adalah titiknya, nomor titiknya itu adalah mungkin saja di nomor titik dari BM, ya, melintangnya itu dari BM, atau mungkin saja melintangnya itu dari P1, atau mungkin saja melintangnya itu dari P2 atau dan seterusnya, ya. Jadi tolong diperhatikan di sini nomor titik. Itu nomor titik. Nomor titiknya dijelaskan. Kalau misalnya di sini tidak ada nomor titik yang awalnya itu, yang bacaan belakangnya itu tidak ada. Jadi nomor titiknya itu misalnya nomor titik di BM, kiri kanan itu misalnya kiri dan kanannya bisa Anda lihat di mulai dari as. Dari as ini ke samping kanan Bapak ini adalah ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Kemudian untuk samping kiri Bapak ini adalah dari as, misalnya di sini ada PM, kemudian ada BA, ya, kemudian ada C, D, dan seterusnya. Itu hanya untuk membedakan titik yang ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Tuh, ya. Nah, sedangkan titik untuk yang bacaan belakangnya itu Anda di titik berapa gitu, ya. Apakah di BM atau di P1 atau di P2 atau P3. Ya. Tuh. Ya, jadi tolong di dalam gambar itu Anda jelaskan. Kemudian di sini ada yang skala horizontal. Skala horizontal yang menjadi pertimbangan dari skala horizontal dari apa, Mas atau Mbak? Halo? Jarak. Jarak dari mana, Mas? Dari setiap titik. Dari setiap titik secara apa? Secara horizontal. Secara apa, Mas? Secara horizontal dan kumulatif, Mas. Ya. Kumulatif dari mulai titik ini, ya, titik yang
tunjuk ini ya, misalnya ini 400, kemudian dan seterusnya terus sampai ke sini itu mendapatkan jaraknya berapa ya. Jadi jarak totalnya itu berapa. Kalau sudah didapatkan jarak total, maka Anda tinggal memasukkan ke skala. Nah, setelah diskalakan, kemudian Anda pertimbangkan ukuran kertas gambar. Ukuran kertas gambar. Apakah ukuran kertas gambarnya landscape dengan ukuran A4 atau A3 atau juga A2, mungkin juga A0 gitu dan seterusnya. Ya. Jadi yang pertama dipertimbangkan adalah untuk jarak kumulatif atau jarak totalnya dari titik yang awal sampai ke titik yang berikutnya. Itu kemudian diskalakan. Setelah diskalakan, kemudian sesuaikan dengan ukuran kertas gambar, kemudian setelah itu baru diukur. Kalau misalnya skalanya sudah masuk untuk horizontal, maka Anda gambarkan seperti ini. Anda buatkan supaya simetris, jangan terlalu ke atas, jangan juga terlalu ke bawah, dan lain sebagainya. Dipertimbangkan dulu. Kemudian setelah direncanakan, untuk bidang referensi nomor titik ini untuk keterangannya ya, untuk keterangannya, kemudian di sini adalah mulai titiknya ya, dari titik F misalnya, titik E, D, C dan seterusnya ya, sampai ke A sini. Nah, itu dipertimbangkan seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah didapatkan untuk skala horizontalnya, kalau digambarkan itu adalah masuk ke ukuran kertas gambar seperti yang terlihat di sini, maka yang kedua adalah menskalakan vertikal, yaitu tingginya Z-nya itu berapa di sini. Nah, untuk skala vertikal yang harus dipertimbangkan apa, Mas? Mbak, coba ada yang bisa menjawab? Delta H-nya, Pak? Delta H? Atau mungkin ditambahkan, Mbak? Lengkap, jawabannya lengkap. Yang menjadi pertimbangan untuk skala vertikal itu seperti apa? Halo? Delta H dan Z-nya bukan, Pak? Delta H dan Z-nya atau delta Z-nya. Nah, Z-nya terus diapakan, Mas? Z-nya di situ kayak pakai itu apa? Ada garis gitu, Pak. Itu bidang referensi. Nah, kalau bidang referensi, untuk menentukan bidang referensi, Mas harus melihat atau mempertimbangkan apa, Mas? Z-nya, Pak. Delta H-nya bukan, Pak? Bukan, kalau delta H itu yang delta H itu di dalam perhitungan ya, perhitungan data perhitungan itu didapatkan delta H-nya, kemudian dan lain sebagainya. Itu di perhitungan. Tapi setelah penggambaran, itu tadi sudah ada yang menjawab. Tadi siapa yang menjawab? Mas siapa, Mas? Andika, Pak. Saya, Pak. Siapa? Siapa? Andika. Andika. Nah, Mas Andika sudah menjawab bahwa yang dipertimbangkan itu Z-nya. Tapi masih belum lengkap jawabannya. Kenapa, Mas? Atau dilengkapi lagi, Mas Andika? Z yang paling ini, Pak, yang paling rendah. Jadi yang perlu dipertimbangkan untuk memasukkan skala vertikal itu adalah Z yang tertinggi dengan Z yang terendah itu berapa.
Ya, jelas Mas, Mbak? Jelas Pak. Jelas, Pak. Pak. Nah, dari hasil perhitungan itu Z-nya itu di titik F berapa? Di titik 4 misalnya yang sebelah kanan yang terakhir itu berapa? Ya. Nah, sehingga Anda dengan pertimbangan yang tertinggi dan terendah itu berapa, sehingga maka bisa Anda menentukan bidang referensi. Bidang referensinya itu apa? Ya, di situ yang terendahnya berapa, kemudian yang tertingginya berapa. Nah, kalau terendah yang rata-rata terendah misalnya nih, setelah melihat gambar ini adalah misalnya untuk yang di sini adalah 832, sedangkan di sini 832,05, 832,078. Kemudian di sini 832 ya, dan seterusnya. Ya. Di sini ada 831, kemudian ada juga 832, 832, 831. Yang paling rendah misalnya 831. Maka diambil bidang referensinya itu adalah 830 meter ya, bidang referensinya. Ini yang dinamakan bidang referensi 830 ya, sampai di sini. Nah, kemudian lebihnya ini di sini ada 2,078, ini baru dikalikan dengan skala vertikalnya, maka didapatkan yang ini. Ya. Ini ketinggian 832,078. Di 832 meter, 078. Tuh, yang ini ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada titik yang terendah. Titik terendah itu 831 ya, 831. 830 di sini, kemudian yang 1,63-nya itu di sini diskalakan. Nah, sehingga dihasilkan hasil gambarnya itu adalah seperti ini. Maka akan terlihat ya. Terlihat di sini ketinggiannya hampir sama, ini 832, di sini juga 832, 078, di sini 005. Nah, ini didapatkan seperti ini. Nah, sehingga beda tingginya ini akan ketahuan. Beda tinggi, kemudian jaraknya itu akan diketahuan seperti ini. Dan ini diusahakan di jarak 400 itu dicoba, mungkin saja ini tidak akan lurus seperti ini dalam jarak 400, atau di jarak 4 meter itu tidak akan mungkin lurus seperti ini. Maka harusnya Anda dibuatkan di sini ada beberapa titik lagi gitu, ketinggiannya. Jadi kalau di lapangan itu dengan jarak seperti ini tidak terlalu akurat, ya, tidak terlalu akurat. Dan yang lebih akurat itu adalah yang ini, nih, ya, dengan jaraknya yang 72, kemudian 55, gitu ya. Kemudian di sini ada 38 cm dan seterusnya. Ini kelihatan bentuknya seperti ini, tinggiannya. Nah, sehingga bisa dibaca gambarnya itu bisa kelihatan ya. Kelihatan ini, yang ini karena ini adalah diambilnya di titik F sama E, titik F sama E, maka ini di sini kelihatan datar. Ditarik garis lurus kelihatan datar. Tapi seharusnya di jarak 4 meter itu mungkin saja di sini jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter itu diukur gitu ya. Diukur kemudian dihitung Z-nya itu dapatnya berapa, sehingga tidak mungkin lurus seperti ini. Dan yang kelihatan sekali adalah di jarak yang pendek. Jarak yang pendek di sini ada Z-nya itu adalah ini bervariasi ya.
Kemudian di sini kebetulan ada saluran drainase dan lain sebagainya. Kemudian ada badan jalan, ya, as jalan. Nah, as jalannya juga di sini ada kemiringan gitu. Ada kemungkinan ini di antara as ke titik satu. Ini kalau misalnya kita ukur di tengah ini mungkin saja bentuknya mungkin agak cembung atau agak cekung gitu ya. Tidak lurus seperti ini. Nah itu. Jadi Mas dan Mbak bisa menyimpulkan dengan jarak yang lebih pendek, kemungkinan beda tingginya itu akan terdeteksi dengan bagus, dengan baik. Ya. Jadi jarak lebih pendek itu akan lebih detail ya mengenai di lapangan. Nah, Mas dan Mbak lihat di sini hasil dari gambarnya itu yang jarak 4 meter itu seolah-olah lurus, ya. Seolah-olah lurus. Padahal kalau diukur dengan jarak pendek mungkin saja ini naik turunnya akan kelihatan. Ini seperti yang ada di sini. Bahkan di badan jalan pun ini dari as jalan ya, kemudian ke kiri dan ke kanannya itu akan kelihatan seperti ini. Apalagi kalau misalnya di sini akan mengukurnya jaraknya 1 meter, mungkin saja permukaan jalan ini tidak akan lurus. Nah, itu Mas ya. Jadi pertimbangan yang pertama, kenapa menggunakan skala horizontal dan vertikal? Karena untuk yang vertikal dan horizontal itu kalau misalnya disamakan skalanya, gambarnya itu tidak akan seperti ini. Mungkin saja kalau skalanya disamakan dengan skala horizontal, maka ini akan lebih tinggi, kelihatannya akan lebih tinggi. Bahkan tidak akan masuk ke kertas gambar ukuran A4 seperti yang terlihat. Oke. Jadi kata kuncinya adalah yang pertama yang harus dipertimbangkan untuk skala horizontal yaitu jarak totalnya, jarak kumulatif ditambah dengan bidang keterangan. Ini bidang referensinya, nomor titik, jarak antara, tinggi titik, dan seterusnya. Jadi jarak total ditambah dengan bidang keterangan ini, ya, keterangan gambar ini, ya, maka bisa dimasukkan dan kelihatan gambar seperti ini. Kemudian pertimbangan jarak, pertimbangan gambar vertikal, yaitu pertimbangannya adalah jarak tertinggi dengan jarak terpendek, kemudian ambil garis lurusnya. Ya. Karena di sini adalah ketinggiannya adalah Z-nya 832, kemudian juga di sini 832, 831, dan seterusnya, ya. Tidak akan melebihi 340 misalnya, tidak ada seperti itu. Maka garis referensinya ambil 830 meter. Setelah itu yang lebihnya baru diskalakan, ya. Yang lebihnya, ukuran lebihnya diskalakan ke arah tingginya, ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah penggambaran profil memanjang dan profil melintang, yaitu yang pertama adalah jarak kemudian dikalikan dengan skala horizontal, kemudian skala vertikal, ya, kemudian skala vertikal dengan pertimbangan atau yang perlu diingat adalah Z yang tertinggi dengan Z yang terendah, kemudian diambil yang garis lurusnya, ya, sisanya baru diskalakan sehingga didapatkan gambar seperti ini. Nah kemudian Mas, kalau setelah gambarnya seperti ini, ya, maka Mas dan Mbak coba dibuatkan ini karena secara manual, ya. Ini ada garis tepinya tebal seperti ini, jelas. Gitu. Kemudian di sini untuk garis bantunya, ya, garis bantu untuk keterangan bidang dan lain sebagainya, tipis saja. Sedangkan yang perlu tebal adalah di sini. Ini dibuat tebal nih,
kelihatan ini yang putus-putus itu adalah garis semu ya. Garis semu itu kalau di gambar itu bisa kelihatan, tetapi kalau di lapangan itu tidak akan kelihatan dari seperti ini ya. Itu yang kenapa garis titik-titik ya, garis putus-putus ya. Kenapa garis putus-putus ya? Ini adalah menunjukkan bahwa garis di lapangannya itu tidak kelihatan ya. Nah, sedangkan untuk potongan biasanya garisnya titik 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 memanjang titik gitu. Nah itu menandakan potongan Mas. Jadi potongan AA, potongan BB atau potongan 11 atau potongan 22 gitu. Itu di dalam detailnya itu seperti itu. Jadi Anda harus bisa atau Anda harus tahu di dalam gambar itu kenapa di sini titik garisnya putus-putus. Kemudian nanti ada lagi di dalam gambar itu garis titik garis ya. Itu seperti apa? Ya itu artinya seperti itu Mas. Kalau garis putus-putus seperti ini, yaitu menandakan garis di lapangannya itu tidak kelihatan. Tetapi kalau misalnya ada garis titik putus, titik garis titik, ya, nah itu adalah garis potongan. Ya. Jadi potongan. Jadi kalau ada bidang A dan B itu dipotong, atau ada bidang 1 dan 2 kemudian dipotong tengah-tengahnya, maka menggunakan garis titik. Garis titik. Jadi itu bisa yang membedakannya. Dan kemudian, Mas, karena kita kenapa harus menggunakan milimeter block? Ya. Kalau milimeter block itu Anda sudah tidak perlu mengukur lagi untuk atau membuat garis-garis bantu. Ya. Cukup di milimeter block ini. Kalau huruf, Anda coba untuk huruf keterangan ini, misalnya hurufnya 3 kotak gitu ya, 3 kotak daripada milimeter block, 3 kotak. Buat bidangnya itu ini bidang ref itu 830, ini 3 kotak misalnya, semua 3 kotak, 3 kotak. Buatkan 3 kotak, kemudian hurufnya lurus, semua. Dibuatkan 3 kotak. Nah, sedangkan untuk judul, Anda bisa mengambil judulnya misalnya 5 mili, ya, 5 mili. Ini 5 kotak untuk judul. Nah, untuk skala mungkin disamakan dengan yang ini. Jadi ada variasi untuk huruf atau notasi dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk angka dan huruf yang ada di sini kita menggunakan 3 kotak. 3 kotak dari milimeter block. Sedangkan untuk huruf agak besar sedikit, berarti 5 kotak dari milimeter block. Kemudian bidang revisi atau referensi atau revisi di sini atau di gambar dan lain sebagainya, untuk judul bisa Anda samakan misalnya 5 mili atau 5 kotak. Gitu. Ya. Nah, sehingga di sini ada variasi-variasi huruf. Ya. Jadi tidak Anda bisa lihat gambar ini huruf-hurufnya ada yang miring, ada yang tegak, kemudian ada yang 400-nya dibuat seperti ini, kemudian ada juga yang kecil dan seterusnya. Nah, supaya tidak ada kesan yang asal-asalan di dalam gambar ini, kemudian gambar ini harus bisa dibaca oleh orang lain, ya, karena nanti gambar ini akan dibaca bukan untuk kelompoknya atau oleh orang itu sendiri, tetapi akan dibaca oleh orang lain. Ya. Maka di sini ininya harus jelas, ya. Notasinya, kemudian satuannya, ya, satuannya apakah meter atau mili atau apa gitu. Nah, biasanya kalau untuk sipil itu biasanya satuannya meter, paling kecil ada senti, ya. Walaupun kita menggunakan mili, tapi mungkin di situ dituliskannya senti. Beda dengan mekanik, ya.
Kalau jurusan mekanik itu biasanya mili, ya, mili, mikron dan lain sebagainya, itu yang dicantumkannya. Jadi Mas dan Mbak sudah bisa mengevaluasi atau memahami sebuah gambar. Jadi gambar ini untuk tata letak memang gambar ini sudah bagus. Tata letak sudah bagus. Yang belum baik itu adalah penulisan huruf dan angka. Penulisan huruf dan angka, kemudian di sini ada kop gambarnya belum diisi. Ya. Kop gambarnya belum diisi. Ini yang akan mengurangi nilai-nilai untuk gambar atau tugas itu adalah seperti itu. Karena itu gambar yang sudah masuk di semester 1, ya, semester awal dengan sekarang, yang mengurangi nilainya itu adalah yang seperti ini. Yang mengurangi nilainya itu adalah seperti ini. Seperti kop gambar, belum ada keterangan apa-apa, judul juga belum ada. Itu yang sudah mengurangi nilai, ya, nilai untuk gambar. Walaupun penampilan gambar yang ditampilkan di sini itu sudah bagus, tetapi mengenai ketentuan gambar tekniknya itu belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Itu di sini untuk kop gambar itu tidak ada keterangan-keterangan tertentu. Sehingga kalau yang orang lain yang membaca gambar ini gambar apa? Apakah profil memanjang atau melintang? Karena judulnya tidak ada. Ya. Kemudian di sini juga ada hanya skala horizontal dan skala vertikal. Itu Mas, ya. Jadi kekurangan dari gambar ini yaitu pertama adalah pemilihan garis, ya. Coba Anda kalau untuk garis-garis bantu ini tipis saja, ya, tipis. Tapi kalau untuk garis yang objeknya ini agak tebal, ini tebal. Kemudian huruf dan angka, Bapak ingatkan lagi, huruf dan angka coba dibedakan. Untuk judul dengan yang angka dan huruf yang ada di sini, kemudian judul itu harus dibedakan. Nah, kalau misalnya ini bisa dibedakan, kalau misalnya tidak ada judul di sini, maka tulis judulnya di sini. Ya. Judul, kemudian bawahnya skala. Judul, kemudian tuliskan skala. Tapi kalau misalnya sudah lengkap di pop gambar ini, sudah ada judulnya, sudah ada skalanya, kemudian sudah ada gambar, tanggal gambar, halaman gambar, kemudian nomor gambar, dan lain sebagainya sudah ada di sini. Kalau misalnya Mas itu bisa mencantumkan tugas 1, tugas 2, tugas 3, gitu ya. Kalau di gambar yang sebenarnya itu di proyek itu biasanya ada halamannya, Mas. Ya. Ini halaman 1, misalnya gambar profil memanjang. Halaman 2, profil melintang. Seperti itu. Jadi untuk survei dan pemetaan itu biasanya gambarnya itu ada sampai ratusan lembar gitu. Ratusan lembar. Jadi satu bundle itu ada gambarnya untuk poligonnya, ada gambar melintangnya, ada gambar melintang detail di titik berapa dan lain sebagainya, di STA berapa kalau untuk gambar jalan. Kemudian untuk yang lainnya juga itu bisa seperti itu. Nah, ini Mas baru mengerjakan tugas 1 dan tugas 2. Tetapi kalau misalnya Mas membiasakan menginformasikannya lebih lengkap mengenai gambar manual ini, maka nanti untuk menggunakan gambar seperti software lain, AutoCAD dan lain sebagainya, Anda sudah bisa menerapkannya gitu, ya. Menerapkannya. Karena kalau misalnya udah menggunakan software itu untuk memilih line-nya saja atau garisnya saja itu sudah bisa
ditentukan ya, bisa ditentukan ini harus garisnya berapa, nol berapa, ini untuk berapa dan sebagainya. Nah, sehingga begitu nanti akan ditampilkan dengan software lain, maka itu penampilannya akan bagus gitu. Akan bagus. Nah, penampilannya menggunakan software lain akan bagus kalau misalnya Mas itu menguasai aturan-aturan gambar tekniknya, itu menguasai manualnya saja dulu. Ya. Kalau manualnya sudah baik, ya pakai software itu akan lebih baik. Ya. Tuh Mas ya. Jadi tolong ini untuk kelas yang Mas dan Mbak ya. Untuk gambarnya, karena belum mengumpulkan gambar profil memanjang dan profil melintang, maka Anda buatkan gambar yang betul-betul sempurna ya, supaya mendapatkan nilai sempurna juga gitu. Jadi Mas dan Mbak bisa membedakan ya, membedakan dengan tugas yang semester lalu, semester 1 bisa kelihatan di situ. Bahkan ada kesan, kalau Bapak ada kesan asal-asalan gitu, membuat itu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya Mas bisa mengukur, bisa mengambil data dengan baik, ya, bisa melakukan pengukuran lebih, kemudian bisa menghitung, ya, dengan toleransi dan lain sebagainya, dengan koreksi dan lain sebagainya. Tetapi di gambarnya asal-asalan, ya itu sangat disayangkan sekali. Jadi di samping pengambilan datanya bagus, kemudian menghitungnya juga baik, kemudian cara menampilkan di gambarnya itu akan lebih baik lagi, sehingga itu akan yang lebih sempurna gitu ya. Baik Mas dan Mbak, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Halo. Halo. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan, Mbak. Kalau kelas ditulis termasuk di itu nggak, Pak? Di kopnya, Pak? Boleh, silakan masukkan di situ, ya. Misalnya kelompok 4, namanya ini, kelas berapa itu, cantumkan di situ. Mbak dicantumkan ya. Baik, Pak. Ya, tapi kan nanti kalau digambar proyek kan beda lagi gitu kan, digambar oleh siapa gitu kan gitu. Ada ininya digambar oleh siapa dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau untuk yang ini di dalam kop gambarnya itu Anda cantumkan kelasnya. Karena Bapak harus memeriksa ini kelas mana, ini masuk ke kelas mana gitu kan. Tapi kalau misalnya di dalam gambarnya itu sudah ada namanya, sudah ada, kemudian nomor induk mahasiswanya ada, kemudian ada kelasnya, itu akan memudahkan dalam penilaian itu. Tinggal memasukkannya itu tidak akan ketukar gitu. Dan tidak akan menyulitkan atau proses penilaiannya tidak terlalu lama gitu. Kalau misalnya identitasnya jelas gitu. Okay. Nah, kalau misalnya seperti ini nih, seperti gambar yang ditampilkan oleh Bapak, ini kelas mana gitu kan? Kelas mana? Di gambarnya oleh siapa? Gitu. Okay. Kemudian ini gambar apa? Gambar profil memanjang atau melintang? Itu kan masih tanda tanya. Gitu. Kemudian apakah di jarak 400 meter itu lurus seperti ini? Ya, jadi tolong identitas yang menggambarkan, yang identitas yang mengukur kelompoknya dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya gambar ini harus perorangan, ya boleh mau disebutkan kelompoknya, kemudian namanya ini, boleh silakan aja. Ya. Tapi harus kalau misalnya perorangan ya berarti kelas sama nama saja sudah jelas di situ. Tapi kalau misalnya nanti untuk tugas kelompok, maka kelompoknya ditulis, anggota kelompoknya ditulis juga. Nah,
dengan kelasnya juga gitu ya. Karena yang menjadi kesulitan atau kendala bagi tim pengajar survei dan pemetaan itu kalau menilai itu yang susahnya itu ya. Kadang-kadang ada nama yang sama gitu, kadang ada nama yang sama kemudian kelas yang berbeda gitu. Ini kelas mana gitu kan gitu. Itu sangat merugikan sekali ya, merugikan bagi yang memproses atau memeriksa tugas, kemudian juga bisa merugikan individunya gitu ya, mahasiswanya yang harusnya nilainya sekian ketukar dengan orang lain gitu. Jadi tolong untuk identitas yang berkaitan dengan gambar atau dengan ya perorangan yang menggambarkan, cantumkan di kop gambar, di kop gambar. Sedangkan yang mengenai keterangan gambar, kemudian tinggi dan notasi-notasi lain, maka cantumkan di ruang gambar seperti itu. Ya. Jadi di dalam penggambaran itu, Mas, yang pertama tadi adalah skala dulu, skala memanjangnya atau skala horizontalnya, kemudian skala vertikalnya. Kalau sudah didapatkan skala vertikal dan skala horizontal, ditambah dengan bantuan untuk keterangannya, ya, kemudian baru Mas dan Mbak rencanakan, ya, jaraknya berapa supaya kelihatan terlalu ke atas atau tidak terlalu ke bawah, atau mungkin ruangan ini bisa saja ini ke bawah, ini juga ke bawah, sedangkan di atas kosong misalnya. Nah, maka untuk penempatan gambarnya itu perlu direncanakan itu, yaitu tergantung dari skalanya, dibuatkan dulu. Jangan sampai nanti gambar untuk skala memanjangnya misalnya sedikit, ya, sedangkan untuk skala vertikalnya tinggi misalnya, itu juga kurang bagus. Tapi dilihat harus proporsional seperti ini. Proporsional seperti ini kemudian mudah dibaca. Ini menunjukkan ketinggian, ini menunjukkan satuannya, ini satuannya jarang, ya, jarang yang mencantumkan satuannya. Ini kalau 288 itu 288 apa, meter atau kilometer atau apa, itu yang perlu Mas perhatikan. Kalau misalnya satuannya di sini tidak dicantumkan, tapi di sini harus ada keterangannya itu. Ini dengan skala sekian, satuannya adalah satuan meter atau satuan kilometer, dan sebagainya. Maka Mas dan Mbak coba perhatikan di peta, ya, di peta itu biasanya ada di bawahnya itu ada yang garis lurus, warnanya hitam putih, ya, itu yang menunjukkan skala, berapa skalanya. Gitu. Jadi gambar itu boleh menentukan di sini skalanya seperti apa gitu. Yang penting informasi gambar itu mudah dibaca, mudah dimengerti. Gitu. Gitu. Makanya di dalam gambar teknik itu ada aturan. Kemudian kalau bisa tampilan gambar itu untuk ukuran yang tegak itu kalau bisa jangan seperti ini, tapi harus horizontal supaya yang membaca itu tidak memutar-mutar kertas gambar. Tidak memutar-mutar kertas gambar. Kenapa harus memutar-mutar kertas gambar? Nah, kalau misalnya ukuran A4 atau A3, memutar-mutarnya itu mudah, tidak ada kesulitan. Tetapi Mas dan Mbak bayangkan kalau sudah ukuran A0, ya, ukuran A0, ya 1 meter kali 1 meter, itu diputar-putarnya seperti apa? Harus 2 orang mungkin, ya, putar-putar. Itu kelemahannya seperti itu. Kenapa ini ukuran yang ini sebaiknya dibuat horizontal, kalau bisa horizontal. Jadi, ya.
Atau misalnya biasanya dibantu gitu ya. Ini di titik ini tarik garis di sini, kemudian di atasnya adalah ukuran ini 832,078 meter. Yang ini juga ke sini, yang ini bisa ke sini, kemudian yang ini bisa ke sini. Ya. Tapi kalau misalnya sempit seperti ini, boleh Anda lakukan seperti itu. Ya. Tapi Anda harus memikirkan, harus merencanakan gambar itu mudah dibaca begitu kertas gambarnya landscape, maka bisa dibaca seperti itu. Dan apalagi kalau misalnya portrait, ya, bisa ya, dibaca juga. Jangan sampai nanti kalau ukurannya A0 gitu 1 meter kali 1 meter, kemudian cara membacanya harus diputar-putar, itu harus dipertimbangkan. Nah, dan kemudian untuk saat ini ya, untuk gambar itu boleh berwarna ya, garisnya mungkin untuk ketinggian warna apa hitam gitu. Untuk yang ini misalnya warna merah gitu. Sekarang warna itu tidak ini ya, tidak tabuk gitu. Tapi kalau dulu harus hitam dan putih gitu, harus hitam aja. Yang membedakan hanya garis objeknya itu tebal dan tipis. Untuk arsiran tipis, tapi untuk yang kelihatan objeknya itu tebal. Ini garis tepi harus tebal. Ini juga garis untuk kop ini harus tebal. Dan yang lainnya tipis. Bantunya tipis. Seperti itu. Tapi sekarang gambar-gambarnya itu sekarang boleh berwarna gitu ya. Tapi ketentuannya tetap ya. Ketentuannya kalau misalnya untuk gambar garis yang putus-putus, garis yang tidak nampak di lapangan, ini tetap harus garis putus-putus. Ya. Kemudian garis potongan ya tetap harus titik putus titik gitu. Titik garis titik. Gitu. Itu Mas dan Mbak. Jadi tadi yang kalau ada pertanyaan bahwa di kop gambar itu harus dicantumkan kelas, ya harus dicantumkan kelasnya supaya nanti bisa memudahkan. Ada lagi pertanyaan Mas dan Mbak? Saya izin bertanya Pak. Ya silakan Mas. Ini perihal ini sih Pak, perihal perhitungan data lapangan. Nah kami itu sudah dapatkan datanya, namun pada saat dihitung gitu Pak, itu tuh apa ya? Jadi berdasarkan sketsa, berdasarkan penglihatan kami di lapangan itu tuh naik Pak, nanjak si bidangnya. Namun pada saat perhitungan itu delta H-nya malah negatif Pak. Nah itu kira-kira seperti itu gimana Pak ya? Soalnya data yang lainnya itu udah benar Pak, logis gitu Pak. Jadi ada salah satu titik atau salah satu yang menurut skep itu kan harusnya tinggi gitu ya. Iya Pak. Nah, terus tetapi setelah digambar kok jadi rendah. Itu mungkin Betul, saja adalah salah baca. Salah baca. Ya. Jadi harusnya 1, sekian untuk BT-nya gitu kan. Mungkin salah baca atau salah nulis. Itu kan kesalahan juga bisa seperti itu. Maka untuk koreksinya bisa Mas dilihat dari skep. Makanya untuk pengambilan data di lapangan, skep itu sangat menentukan sekali. Sangat menentukan sekali. Bahwa di sini ukuran jaraknya berapa, kemudian ketinggiannya seperti apa, dibuat tinggi. Makanya Mas kalau di lapangan membuat skep, kalau turun buat turun. Kalau misalnya naik ya buat naik. Gitu. Kemudian turun lagi, atau mungkin turun terus ya. Dibuatkan seperti itu dengan
sket tapi proporsional. Proporsional dari jaraknya. Jarak 2 meter dengan jarak 3 meter harus dibedakan sedikit. Seperti itu. Nah, sehingga untuk cara menanggulanginya, kalau misalnya yang lain titik-titik lainnya sudah benar, tetapi masih di situ ada yang meragukan, kalau melihat gambar dan perkiraan Mas itu adalah harusnya naik, ternyata minus, itu koreksinya adalah Mas harus cari dulu, ya, cari dulu itu apakah salah nulis, ya, apakah mungkin juga salah menginformasikan, karena yang membaca rambut, ya, dengan yang menulis itu orangnya berbeda. Itu tolong didiskusikan dulu. Gitu. Nah, masih ragu-ragu, ya kita tinggal ke lapangan saja. Ke lapangan, kemudian lihat, oh ini betul, misalnya ini minus, gitu, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau misalnya masih meragukan juga, ambil lagi, misalnya pesawat waterpass-nya, pasang di situ, kemudian bidik lagi, bidik ke belakang, kemudian bidik ke muka, hasilnya seperti apa? Plus atau minus, itu akan meyakinkan seperti itu. Itu adalah pengalaman Mas, pengalaman bagus itu. Pengalaman bagus, kenapa disebut pengalaman bagus? Karena Mas bisa memperhatikan setiap pengukuran itu sketnya yang harus bagus. Sket yang harus bagus, kemudian cara membacanya itu juga ya harus dikoreksi gitu ya. Apakah betul? Dan tidak apa-apa, misalnya bacaan untuk belakang atau muka itu diulang lagi, disebutkan. Untuk BT muka misalnya, BT-nya sekian, BA-nya sekian, BB-nya sekian. Itu diulangi, diulangi lagi. Untuk menanggulangi masalah salah dengar atau salah tulis. Itu Mas, mudah-mudahan Mas paham mengenai. Baik Pak, paham, terima kasih ya. Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan Mas dan Mbak. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mas. Mengenai pertanyaan yang tadi ya Pak, kan misalnya kan di real life-nya, di aslinya itu datar gitu Pak, kelihatannya datar, dan tapi karena keperluan sketsa kita agak naik gitu, jadi agak benjol sedikit, dan ternyata setelah dihitung dan diukur ternyata turun Pak, tapi turunnya sedikit gitu Pak. Apakah itu berarti salah dari sketch atau gimana Pak? Enggak. Saya Enggak. terlihat. Enggak Mas. Sketch itu hanya ukuran ini ya, apa, untuk memudahkan saja Mas ya, untuk memudahkan mengingat ya, karena mungkin Mas mengukur atau mengambil datanya itu beberapa titik ya, ke kiri misalnya berapa titik gitu, ada 6 titik, kemudian yang ke kanannya ada 9 titik misalnya. Nah, sket itu hanya untuk membantu Mas, hanya untuk membantu bahwa ukurannya di situ berapa dan seterusnya. Nah, tetapi yang menentukan itu adalah hasil bacaan Mas. Itu hasil bacaannya di situ berapa gitu. Hasil bacaan. Nah, karena hasil bacaan itu, setiap bacaan itu ada pengukuran lebih. Pengukuran lebihnya itu kalau misalnya BT-nya berapa itu harus dikoreksi. BT-nya berapa? BT bacaan dengan BT hitungan itu tidak boleh lebih kan gitu. Itu bisa terkontrol di situ. Oke. Jadi Pak Yakob sudah menjelaskan itu. Bacaan BT itu harus dijaga katanya. Harus dijaga bacaan BT itu. Bacaan BT itu kenapa harus dihitung? Nah, karena untuk membandingkan bacaan hasil bacaan dengan hasil hitungan itu harus mendekati dan tidak boleh lebih dari 2. Itu untuk menanggulangi masalah-masalah seperti itu Mas.
Jadi kalau misalnya ada kesalahan di dalam pengukuran, pada waktu itu juga akan ketahuan. Oh, BT-nya kenapa di sini jauh sekali? Ini sampai ada misalnya ada satu meter misalnya, atau mungkin juga 0,5 meter gitu kan. Nah itu di situ maka Mas pasti melakukan pengukuran ulang gitu ya, pengukuran ulang apakah benar ini atau dan lain sebagainya. Ya. Nah kenapa Pak Yakob mewanti-wanti harus menjaga BT, harus menjaga benang tengahnya itu berapa? Karena benang tengah itu langsung dikoreksi, Mas. Di lapangan itu langsung dikoreksi. Dikoreksi dengan bacaan, hitungan, hasil bacaan, kemudian hitungan. Dan yang kita harus yakin dan kita pakai adalah BT bacaan. BT bacaan itu harus kita yakin harus dicantumkan dan nanti akan dihitung itu adalah BT bacaan. BT hitungan itu adalah untuk koreksi, untuk koreksi saja bahwa betul tidak pengambilan datanya itu sudah akurat. Gitu. Begitu Mas. Jadi kalau misalnya Mas melakukan koreksi-koreksi di lapangan langsung dihitung, gitu, bukan hanya mengambil datanya saja, tapi langsung dihitung di situ. Ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Yakob itu harus menjaga BT-nya, baik itu BT untuk bacaan belakang, BT bacaan muka dan seterusnya, ya. Itu adalah untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan bahwa untuk sketch itu hanya alat bantu. Alat bantu untuk mengingat Mas mengukurnya itu sekian titik dengan jarak sekian. Ya. Sedangkan untuk hasilnya nanti di dalam gambar itu di sketnya itu ke atas, tetapi setelah digambarkan ke bawah, ya tidak jadi masalah. Yang kita ikuti adalah hasil bacaan Mas. Ya. Hasil bacaan. Nah hasil bacaannya itu langsung kalau misalnya salah bacaan itu langsung ke koreksi di lapangan dengan pengukuran lebih tadi ya, dengan ada koreksi ada cek BT-nya ya. Di BT bacaan dengan BT hitungan bandingkan, nah, di situ Mas letaknya ya. Jadi bisa menutup kemungkinan bisa menanggulangi masalah di dalam penggambaran kalau misalnya kita teliti ya secara seksama di lapangan. Jadi setiap bacaan pasti harus dicek BT-nya, bandingkan kalau lebih baca lagi ya, sampai betul-betul hasilnya itu lebih kecil dari 2 mili. Begitu Mas. Ada lagi? Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mbak? Halo Mas dan Mbak, masih ada yang perlu dijelaskan lagi? Cukup Pak, kalau dari saya mah. Dari saya cukup Pak. Ya. Baik, Pak Yakob, masih? Yo Pak. Masih atau mau menambahkan Pak Yakob? Waduh, kayaknya oleh Pak Iman sudah lengkap. Saya itu penasaran mereka belum menggambar atau ada yang sudah ya Pak ya? Kayaknya sih ada sebagian Pak yang sudah Nah, enaknya diperlihatkan Pak yang sudah itu Pak. Oh iya. Iya, kayaknya profil memanjang sih mereka sudah kayaknya Pak. Iya. Iya, mereka tuh rajin-rajin loh Pak, KGA itu Pak. Iya. Smart itu orang itu smart.
Ya, Tunjuk aja Pak, main tunjuk aja Pak. Ya. Mbak Sarah Pak diminta Pak untuk menampilkan Pak. ya, Gambarnya bagus itu. Ya. Iya. Ya monggo Pak Iman dilanjut Pak, ditampilkan aja Pak. Baik, Pak. Baik, Mas dan Mbak. Mas dan Mbak, silakan kalau misalnya sudah ada yang menggambar ya untuk profil memanjang atau bahkan mungkin juga sudah Anda menggambar profil melintang, silakan ditampilkan gitu. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya, mana yang sudah baiknya dan mana yang kurangnya dan seterusnya. Silakan Mas dan Mbak. Siapa yang sudah siap? Noval? Saya tuh ini Pak sudah dicoba di AutoCAD, cuman nggak tahu bener nggak tahu salah. Terus cuman gambar doang Pak. Oh gitu. Iya, belum sama notasinya. Belum komplit. Tidak apa-apa, tampilkan aja nggak apa-apa. Tampilkan. Oke Pak, sebentar Pak. Yuk. Mas Rizky, sudah ada yang digambarkan, Mas Rizky? Kalau saya ini Pak baru apa ini namanya? Oh, kop sama kerangkanya Pak, belum gambar asli. Belum. Soalnya kan menunggu konfirmasi Bapak dulu, katanya salah. Tapi dihitung sudah ya, Mas Rizky ya? Ya Pak, sudah Pak sama kelompok. Ya. Amira, Mbak Amira, Iya Pak. sudah sampai di mana pengukurannya? Apakah sudah digambar, sudah dihitung atau apa? Sudah dihitung Pak. Sudah digambar. Sudah digambar? Sudah Pak. Sudah. Berarti bisa ditampilkan ya? Pak, boleh izin share screen Pak? Ya, silakan. Nanti setelah Noval, Mbak Amira ya, tampilkan. Silakan. Ini Pak. Oke. Ini Profil memanjang Pak. profil memanjang. Ya, profil memanjang. Tapi yang lainnya belum ya? Belum Pak. Nah, profil memanjang, kertas gambarnya seperti ini ya. Nah, ya bidang keterangannya kan belum ya, Mas? Belum Pak. Bidang keterangannya belum. Tapi skala sudah masuk ya? Sudah Pak. Sudah masuk. Skala horizontalnya Mas, skala horizontalnya ini terlalu kecil Mas. Oh ya Pak. Nah, harusnya agak besar ya. Agak besar supaya nanti penampilan gambarnya itu bisa agak panjang, kemudian ketinggiannya bisa kelihatan. Jadi gambarnya itu tidak seimbang dengan gambar yang kertas gambarnya gitu Mas. Baik Pak. Ya, karena nanti yang gambar ini ya, walaupun kita sudah menggunakan AutoCAD, yang gambar yang ini untuk bidang bidang keterangannya, untuk keterangannya yang ada di bawah dan kemudian ada di samping kirinya juga, itu kalau misalnya sudah dicantumkan itu akan kelihatan masih menggantung gitu, jadi agak kebawahkan sedikit.
kemudian untuk skala horizontalnya Mas coba supaya lebih kelihatan panjang. Jadi bidang gambar atau kertas gambar itu seimbang gitu ya. Seimbang. Baik, Pak. Oke. Itu baru sampai situ aja ya. Nah, Nova. Iya, Pak. Tapi nanti untuk tugasnya ya, untuk tugasnya nanti dikumpulkan boleh dengan AutoCAD-nya, tapi yang manual wajib ya. Yang Baik, wajib Anda buat dulu ya. Tapi nanti kalau misalnya mau disertakan dengan AutoCAD-nya silakan ya. Ya Mas Nova. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang silakan Mbak Amira. Silakan Mbak. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Nah, sudah, Pak. Ya. Nah, ini Mas Mbak, untuk skala vertikalnya ini terlalu tinggi nih Mas. Mbak, terlalu tinggi, maka coba dirubah skala untuk vertikal. Dirubah untuk skala vertikal, kemudian kalau misalnya penampilannya seperti ini terlalu ke bawah gitu ya. Terlalu ke bawah. Maka kalau untuk lebarnya itu sudah bagus ya. Di sisi kiri, sisi kanannya itu disisakan ya setengah sentian atau 1 senti itu udah bagus. Tapi kalau untuk yang vertikalnya itu terlalu tinggi ya. Jadi ada kesannya itu terlalu ke bawah gitu. Sehingga kalau vertikalnya skala vertikalnya nanti diperpendek gitu ya. Diperpendek sehingga nanti gambarnya itu bisa agak ke atas sedikit ya. Ini khusus untuk memanjang ya. Potongan, bukan potongan ya. Bukan potongan. Di sini profil ya. Profil memanjang, profil melintang. Kalau potongan nanti beda lagi ya. Potongan untuk ininya memang itu ada cross section atau potongan melintang memanjang, tapi kita indikan saja judulnya adalah profil memanjang dan profil melintang. Kemudian coba Mbak untuk penulisannya tolong dirapikan gitu ya, dirapikan atau diseragamkan ya, diseragamkan. Kalau untuk judul boleh sebesar ini, tapi coba dibuat yang rapih gitu. P-nya lurus, kemudian O sama N itu tingginya sama gitu ya. Kemudian kakinya M-nya itu harus lurus dan diusahakan seperti itu. Pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja. Jangan seperti menulis biasa gitu ya. Baik, Pak, baik. Ya, kemudian itu satuannya juga tolong dimasukkan ya. Kemudian untuk bidang referensi dengan nama titik itu diusahakan angka dan hurufnya sama gitu ya. Angka dan huruf sama, kemudian yang di bawahnya itu agak tipis ya. Garis-garis bantunya itu harus tipis, sedangkan garis objeknya harus tebal ya. Kemudian kalau misalnya skalanya Mbak diperkecil atau diperpendek, maka akan kelihatan beda tingginya. Tidak seperti yang terlihat di dalam gambar ini, kelihatannya lurus gitu ya. Kelihatan lurus. Tapi kalau misalnya skalanya diperbaiki, itu akan kelihatan. Turun dan naiknya itu akan kelihatan. Ya. Jelas, Mbak Amira?
Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya. Siapa lagi yang mau menampilkan gambarnya? Silakan. Mas Andika. Ya Pak, udah tapi sama kayak Amira Pak. Ya. Bentar saya share screen. Oh, silakan. Silakan. Bentar Pak, dipoto dulu. Silakan. Pak, ini udah ada Pak. Belum. Nah, sekarang ada. Tinggal diputar. Oke, perbesar lagi. Sudah kelihatan Pak. Kelihatan tapi belum jelas. Coba bisa di zoom lagi. Ini satu kelompok dengan Amira. Iya Mas? Pak. Iya Pak, Oh, satu kelompok. Ya. Ini kelihatan dari ininya, dari elevasinya hampir rata ya. Ya. Ya, Mas Andika ya sama ini. Tolong ini kalau posisinya sih sudah posisi ke atas dan ke bawahnya itu sudah seimbang. Tapi di sini ada yang kurang bagus itu ininya nih, yang vertikalnya. Vertikalnya agak pendek sehingga bisa masuk ke agak tengah gitu. Baik Pak. Ini gambar yang memanjangnya ya, Mas Andika. Iya, yang memanjang. Ya. Kalau yang ininya, yang melintangnya, sudah belum? Melintangnya baru dihitung Pak, belum digambar. Ya. Baik, terima kasih, Mas Andika. Baik, Mas dan Mbak, silakan. Siapa lagi yang mau menampilkan dulu gambarnya? Boleh Pak, kelompok saya. Ya, silakan. Ali Muhammad. Silakan, Mas Ali.
Sudah terlihat, Pak. Ya, sudah. Oke, sudah kelihatan. Oke. Kalau penempatan gambarnya ini agak kurang ke kiri sedikit ya, supaya simetris. Kalau ininya sudah bagus ini. Cuman ini bidang referensinya belum. Oh iya, Ya. Pak, belum. Belum, bidang referensi belum. Kemudian satuan. Kemudian Mas untuk menulisnya, menulis angka dan huruf. Ini kelompok 6 ya. Kelompok 7, Pak. Itu salah. Salah, Pak. Kelompok Itu harus 7. 7. Kelompok 7. Ya. Tolong diperbaiki ya Mas Ali. Baik, Perbaiki Pak. ini bidang referensinya. Yang keterangan-keterangan gambarnya itu harus lengkap ya. Iya, Pak. Baik. Kemudian untuk ketinggian. Nah ini ininya untuk keterangan yang di bawah atau garis-garis bantunya Mas agak tipis ya, agak tipis. Kemudian yang objek yang ininya, objek yang untuk ketinggian yang objeknya itu harus tebal gitu ya, tebal, yang lainnya tipis. Kemudian penulisan itunya, angka dengan huruf yang ada di gambar itu seragam, coba dibuat seragam Mas, pelan-pelan saja ya. Baik, Pak. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya untuk perorangan, Anda boleh menyebutkan di sini kelompoknya kelompok 7, kemudian namanya langsung ya, Ali misalnya, Muhammad Ali atau Ali Muhammad. Kelas. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih Mas Ali. Ada lagi yang lain yang mau mencoba untuk menampilkan gambarnya, silakan. Ada lagi? Ini hadir semua? Mas dan Mbak, kelas ini hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ini hadir 33, ya 31 ya. 31 orang jumlahnya? 30, Pak. 30, Pak. 30. 30, Pak. 30. Ini 30. 30. Ada saya, Maaf ada Pak, tadi double device saya. Baik, Sheila, ada gitu? Ada yang mau ditampilkan? Boleh, silakan. Silakan.
Ya, sudah kelihatan. Ya. Oke. Ya. Ini kalau kelihatan dari sini, Mbak Sheila sudah betul ini untuk garis yang objeknya itu tebal ya. Garis objeknya tebal. Kemudian di sini ada bidang referensi dan lain sebagainya. Oke. Yang masih kurang itu ininya, penulisan angka dan huruf di bidang gambar ya. Tolong diperhatikan ya. Kenapa Mbak Sheila? Ya. Ya. Untuk skala vertikalnya tolong diperbaiki ya Mbak Sheila ya. Diperbaiki, jangan terlalu tinggi. Ya. Halo. Nah, agak pendekan sedikit, kemudian masukkan lagi ke kertas gambar seperti itu ya. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Sheila. Ada yang lain lagi? Halo, ada yang lain lagi? Baik, kalau tidak ada, silakan Mas dan Mbak, kita masuk ke sesi foto, Mas. Sesi foto dulu, Mas. Siapa yang biasa moto? Mas Gian? Mas Rizky? Atau siapa? Halo? Silakan. Silakan foto dulu ya. Silakan. Pak Yakob. Pak Yakob. Pak Yakob bisa on cam dulu. Iya Pak. Gimana Pak? Bagus-bagus gambarnya Pak? Gambarnya ya sudah lumayan, tapi ada beberapa perbaikan. Pak Yakob. Oh iya. Ya. Baik, sesi foto dulu Pak Yakob untuk Alhamdulillah. Untuk berita acara. Silakan. Yang melintang jangan lupa loh. Saya pengen lihat gambarnya nanti. Silakan. Ya, siapa yang mau foto? Ya, silakan Mbak Sheila. Pertemuan ke berapa? 5 ya Mbak Sheila? Itu kelima. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sheila. Minggu depan aja. Pertemuan yang berikutnya, kumpulkan dua-duanya ya. Kumpulkan, disatukan satu kelas. Dikumpulkan satu kelas oleh ketua kelasnya, kemudian kita hitung bareng-bareng itunya ya, jumlahnya. Jangan sampai nanti yang ada yang sudah mengumpulkan atau yang belum mengumpulkan ya. Jadi nanti untuk pertemuan minggu depan, gambar profil memanjang dan gambar profil melintang dikumpulkan ya. Terus ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Per orang ya, per orang. Jadi kalau misalnya satu kelompok itu ada 4 orang ya buatkan 4 berarti ya. Ya.
seperti tadi yang Amira sama Mas Ali gitu, kalau nggak salah itu ada satu kelompok gambarnya sama gitu ya, gambarnya sama, tapi nanti tarikan garisnya itu beda-beda gitu, pasti beda-beda ya. Dan mudah-mudahan kelas ini harusnya punya nilai yang baik gitu ya, karena sudah direvisi atau sudah diberitahu dulu cara penggambaran yang baik itu seperti apa ya. Baik, ada lagi pertanyaan, Pak Sarah? Pak Yakob tidak ada tambahan, Pak Yakob? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yakob. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita